Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala SD Negeri Ulahan 01, yang saya hormati Bapak dan Ibu serta karyawan SD Negeri Ulahan 01. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi budaya positif Jumat 27 Januari 2023. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah, dan semoga kita semua tergolong umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya, izinkan saya di sini sebagai pembawa acara membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan dari Kepala SD Negeri Ulahan 01. Acara yang keempat sosialisasi budaya positif. Acara yang kelima penutup. Meningkat acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga, sambutan dari Kepala SD Negeri Ulahan 01 kepada Ibu Anggraini SPD. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, tenaga kependidikan yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada siang hari ini Jumat 27 Januari 2023 kita bisa berkumpul dalam acara sosialisasi budaya positif di SD Negeri Ulahar 01. Salawat dan salam marilah kita junjungan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Dan semoga kita termasuk umat beliau yang mendapat syafaatnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru hebat SD Negeri Ulahar 01 yang berbahagia, pada kesempatan hari ini teman kita Ibu Purwati Ningsih SPD SD akan mensosialisasikan budaya positif dari CGP Angkatan 7. Untuk itu marilah kita bersama untuk menerima materi dengan baik, dan semoga setelah kita menerima materi kita dapat mengaplikasikannya, menerapkannya dalam kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Ulahar 01. Kemudian selanjutnya saya ingin memberikan semangat dan motivasi agar Bubur selalu semangat dalam mengikuti program CGP ini, sukses dan lulus. Kemudian untuk rekan-rekan yang belum mengikuti kegiatan program guru penggerak, silahkan untuk bisa mendaftar, karena dengan adanya guru penggerak insya Allah akan memajukan dunia pendidikan, khususnya di SD Negeri Ulahar 01 agar sudah maju tambah maju. Tak banyak yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya saya ucapkan terima kasih. Acara yang keempat yaitu sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Purwati Ningsih SPD SD. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Negeri Ulahar 01 Ibu Anggraini SPD, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Ulahar 01 serta karyawan SD Negeri Ulahar 01 yang berbahagia. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita termasuk salah satu yang mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Ya, Bapak dan Ibu guru, kami mohon izin untuk menyampaikan sosialisasi budaya positif guna melengkapi tugas saya di modul 1. Jadi saya mengikuti kegiatan CGP Angkatan 7 Kabupaten Cilacap sudah melakukan serangkaian pembelajaran daring dari mulai modul 1.1 sampai dengan 1.4. Di tugas aksi nyata 1.4 yaitu tentang budaya positif, kami para CGP diberi tugas untuk mensosialisasikan tentang pengalaman budaya positif yang telah
kami terapkan. Jadi mohon izin ya Bapak Ibu Guru, saya tidak menggurui, jadi saya hanya izin menyampaikan pengalaman yang saya dapat. Ya. Atas izin yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Materi pada topik 1.4 yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian di materi yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Sebelumnya ada pertanyaan pemantik yang akan saya tanyakan kepada rekan-rekan guru di sini. Yang pertama adalah, kira-kira apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak, Bapak dan Ibu? Tidak. Tidak. Ya, makanya tidak. Oke. Kemudian yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Tidak. Ya, tidak juga. Oke. Kemudian yang ketiga, apakah memberikan penghargaan atau hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Belum tentu. Ya. Baik, mari kita simpan jawabannya dan kita masuk ke dalam materi yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak dan Ibu, mari kita kita bayangkan kegiatan kepala tangan ini merupakan perubahan paradigma. Bayangkan Anda yang pertama menjadi A, kemudian yang kedua menjadi B, kemudian sobeklah secari kertas, kemudian yang satu coba benar kita praktekkan ya. Nah, sobek ya. Yang satu katakanlah Bu Ika, yang B ya. Nah, genggam seperti ini, sobekan kecil ya. Kemudian Mbak Ika, Bu Ika, silahkan buka dengan sekuat tenaga. Apakah bisa atau tidak? Ayo, monggo. Nah, ayo, bisa nggak? Tidak bisa. Ya. Kecuali. Oh iya, belum tentu juga. Apakah belum mau membuka ataukah mau tetap menutup tangannya, begitu ya? Oh iya, belum tentu. Ya baik. Kemudian kita lanjut ke itu nanti sebagian dari materi kita, ya, Bapak Ibu. Nah, di sini perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Di sana diilusikan bahwa guru dapat mengontrol murid. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter peserta didik. Kemudian bahwa ilusi dapat memberikan penguatan positif efektif dan bermanfaat. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah kira-kira yang keempat ini betul, Bapak dan Ibu? Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa? Tidak, ya, tidak. Oke, kita lanjut. Nah, perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Nah, tadi Bu Nur, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol untuk membuka kepala tangannya? Bu Nur sendiri, diri sendiri. Betul sekali, diberikan tepuk tangan Bapak dan Ibu. Iya, betul sekali bahwa diri kita sendirilah yang mampu, apakah kita mau membuka atau menutup, apakah kita akan berubah atau stagnan. Disitulah peran diri kita sendiri, ya. Nah, yang pertama, stimulus respon. Di sini ada disandingkan stimulus respon dan juga teori kontrol. Kita lihat yang stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa. Ya, kemudian teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia karena
memiliki pandangan dan pemikiran yang berbeda-beda. Betul? Ketika kita dihadapkan dengan bunga, nah mungkin ada yang berpandangan bahwa bunga itu cantik. Terus ada yang berpikir wangi, ya benar sekali. Ada yang berpikir petik gimana ini ya. Nah, disitulah peran kita menghargai orang lain, bahwa setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Kemudian stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal pada teori kontrol, semua perilaku, baik itu perilaku positif maupun perilaku negatif, pastinya memiliki tujuan dari si pelaku tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Bisa Bapak Ibu? Tidak. Nah, kemudian teori kontrolnya hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Kemudian stimulus respon yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian teori kontrolnya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Begitu juga ketika kita terapkan pada siswa kita. Kita beranggapan bahwa kita bisa mengontrol murid kita, tapi pada kenyataannya kita hanya bisa memberikan nasihat-nasihat saja. Perubahan dan tidak adanya perubahan itu tergantung dari siswa tersebut. Kemudian pemaksaan ada saat bujukan gagal. Nah, teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini yang terakhir, pada stimulus respon terjadi model berpikir menang kalah. Jadi ada yang merasa saya menang, saya kalah. Nah, sedangkan pada teori kontrol, model berpikirnya lebih ditujukan kepada menang. Ya baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, disiplin positif. Teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, model berpikir yang diterapkan adalah menang-menang, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, kita lihat di sini. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, maka kita bisa ambil makna disiplin di sini. Ada yang bisa membantu saya untuk membacakan? Bu, Bapak dan Ibu, ngantuk nih? Boten tapi ya ada Pak Parno yang boten ngantuk. Coba Pak. Bu, mohon maaf, saya udah bisa lihat Bu. Baik, disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Dan yang ketiga, model berpikir menang-menang. Yang kedua, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terima kasih Pak Tam. Ya, di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, di sini terdapat teori motivasi yang pertama. Semua perilaku memiliki tujuan. Murid kita ketika melakukan sesuatu, ketika tidak mengerjakan PR barangkali. Ketika tidak mengerjakan PR, dia mendapatkan hukuman dari
Nah, pada lain hari ketika ada PR, maka dia mengerjakan. Tapi tujuannya adalah untuk menghindari hukuman. Jadi, untuk menghindari hukuman ini motivasi anak tersebut masih motivasi ekstrinsik. Ya, motivasi dari luar. Karena dipengaruhi oleh guru tadi karena takut diberi hukuman. Kemudian, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ketika mengerjakan PR, ketika mendapatkan pujian, dia akan merasa senang. Terus ketika dia masuk ke dalam 3 besar, katakanlah dia mendapatkan hadiah, maka itu juga perilaku yang yang dilakukan untuk mendapatkan imbalan. Jadi masih termasuk motivasi ekstrinsik. Ya. Nah, itu dari dua motivasi itu motivasi yang paling katakanlah kurang baik. Nah, inilah motivasi yang terbaik adalah ketika kita melakukan sesuatu itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi katakanlah ketika anak datang terlambat, malu karena sering ditegur sama ibu guru, akhirnya dia pada hari berikutnya dia berangkat lebih awal. Berangkat lebih awal, dia merasa seneng ya hari ini tidak ditegur bu guru gitu. Jadi dengan memunculkan rasa-rasa senang itu tadi, dia kan akhirnya dengan sendirinya di alam bawah sadarnya terekam bahwa jadi seperti ini pendidikan. Saya akan melakukan ini untuk selain satu mentaati peraturan, juga untuk menghargai dirinya sendiri. Ya. Terus kemudian untuk menghargai diri sendiri ini tadi adalah motivasi intrinsik, maka akan dihasilkan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, nilai-nilai kebajikan universal tersebut yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas. Kita lanjut. Nah, ini dia. Apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari kata Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Di sini terdapat contoh nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Tadi menurut Dr. William Glasser bahwa setiap perbuatan atau perilaku memiliki suatu tujuan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir, kreatif. Meningkat. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Tadi telah disampaikan bahwa motivasi eksternal untuk apa saja ya Bu Nur? Motivasi eksternal untuk menghindari hukuman itu. Untuk menghindari hukuman sama untuk mendapatkan imbalan. Ya, kira-kira kalau motivasi eksternal
Oh, ya. Kalau yang internal lebih baik, ya betul. Karena dia berasal dari diri sendiri, ya. Coba untuk menghargai dirinya sendiri karena tidak mengharapkan imbalan ataupun pujian. Ya betul. Terima kasih, Ponor. Oke, berikutnya. Nah, di sini dalam kurikulum Merdeka. Merdeka itu kurikulum Merdeka itu sebetulnya tidak diartikan bahwa murid itu merdeka yang merdeka tanpa itu ya. Jadi di sini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Namun apabila kita atau anak didik kita belum cakap buat memerintah diri sendiri, maka dibutuhkan orang lain, pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Berikutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi memberikan tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Yang berikutnya adalah restitusi fokus kepada solusi. Jadi tidak menyalahkan salah satu pihak, itu restitusi. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, Bapak dan Ibu, saya sudah melakukan keyakinan kelas bersama anak-anak. Nah, keyakinan kelas biasanya dibuat pada awal tahun ajaran baru. Guru bersama murid saling berkolaborasi, bertanya jawab mengenai apa saja yang akan kita sepakati di kelas. Nah, ini contoh-contoh yang sudah saya laksanakan. Mereka menulis apa yang harus diterapkan dan konsekuensinya apa ketika dia atau mereka melanggar. Setelah ditulis, maka kita tempelkan menjadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, atau seperti yang terpajang di pojok. Nah, kita lanjut. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena untuk mendukung motivasi intrinsik dan kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, serta lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau peraturan itu anak sepertinya dipaksa, tapi kalau keyakinan kelas kan mereka yang buat dan mereka sadar harus disepakati dan dilaksanakan bersama. Artinya ketika dia melanggar keyakinan kelas, dia harus siap dengan konsekuensi yang telah disepakati bersama. Ya. Nah, di sini dari peraturan kelas maka akan timbul keyakinan kelas. Ini di sini terjadi budaya positif. Nah, di sini terjadi nilai-nilai yang telah dilaksanakan peraturan kelas, kemudian berkembang menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas bisa berkembang mempengaruhi kelas-kelas yang lain, ya, menimbulkan lingkungan yang positif. Kemudian dari lingkungan yang positif di sekolah, maka akan timbullah
budaya positif. Bapak Ibu, coba dari gambar tersebut, manakah yang termasuk kesepakatan kelas? Dan mengapa? Kata kuncinya, kesepakatan kelas adalah hasil dari kesepakatan antara guru dan siswa. Yo, yang mana? Apakah datang tepat waktu mengucapkan salam termasuk kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas? Kesepakatan? Atau kami, guru dan murid yang saling menyayangi, yang mana? Yang mana? Yang merupakan kesepakatan kelas? Kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Ya betul, karena tadi kata kuncinya keyakinan kelas adalah disepakati bersama, baik itu guru maupun murid, ya. Kemudian yang merupakan peraturan, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Sedangkan contoh kesepakatan kelas, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas dengan tabel T dan Y. Di sana ada 3 unsur. Yang pertama adalah hormat, bahwa kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian yang ketiga, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, disinilah contoh peraturan dan juga keyakinan kelas. Tadi sudah kita sebutkan. Lanjut, kita ke perubahan pada modul 1.4, yaitu penambahan materi pada dihukum oleh penghargaan. Yang tadinya pada angkatan 5 itu ada 5 unsur, kemudian pada angkatan 7 menjadi 8 unsur. Yang pertama, penghargaan memberikan pengaruh jangka pendek dan juga jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang berikutnya, penghargaan tidak efektif. Yang selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Yang paling mudah kita lihat, kalau siswa kita kan saling bersaing biasanya nih Bapak Ibu, beda-beda tipis, akhirnya karena diberi hadiah terdapat ada teman yang merasa iri. Kemudian yang ke-6 adalah penghargaan menurunkan kualitas. Contoh, ada mahasiswa, dia aktif sekali membuat karya ilmiah, selalu berkembang, itu mahasiswa A. Kemudian mahasiswa B juga demikian, tapi mahasiswa B kemudian ada yang meminta tolong untuk dibuatkan karya ilmiah, akhirnya diberikan imbalan juga sebagai hasil jerih payah tersebut. Maka untuk jangka panjangnya yang lebih meningkat adalah yang A, yang tidak diberikan penghargaan. Kenapa? Karena B, ketika B karyanya tidak diberi imbalan, maka dia akan berhenti untuk melakukan kegiatan yang berkualitas. Berikutnya juga penghargaan mematikan kreativitas. Berikutnya, penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik, karena tadi terpengaruh oleh motivasi ekstrinsik. Saya ingin melakukan ini supaya mendapat itu. Nah, di sini terdapat contoh tindakan guru. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Bisa kita lihat bahwa mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi"
karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan suatu hukuman ya Bapak Ibu. Kata kuncinya, hukuman itu biasanya spontan, bersifat spontan dan juga menyakitkan bagi si penerima itu. Karena sebelumnya tidak ada kesepakatan. Iya. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga merupakan hukuman. Berbeda dengan yang ini Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu merupakan konsekuensi karena dia terlambat di materi PJOK. Jadi masih terdapat hubungan dan sebelumnya sudah ada kesepakatan. Ya, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bisa bantu saya untuk membacakan? WK barangkali? Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Untuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Yang kedua, hukuman membuat anak menjadi fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman berupa paksaan, sedangkan konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, dan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman merupakan konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman merupakan anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, dan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman dapat menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, dan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Begitu Pak. Terima kasih Bu Ika. Ya. Jadi hukuman ini lebih berjangka panjang karena anak bisa marah ya Bu Ika ya. Jadi dia karena merasa tersakiti, merasa malu, dia akan sepertinya akan membekas sampai dengan waktu yang lama. Berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu lebih ke anak menghargai kedisiplinan. Nah, berikutnya di sini ada identitas gagal, yaitu jika guru memberikan hukuman. Kemudian identitas sukses untuk disiplin ketika guru menerapkan konsekuensi dan restitusi. Materi berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Pernah Bapak Ibu mendengar laporan Bu Tika dipalak oleh Tono misalnya? Pernah Bapak Ibu? Iya, saya pun demikian. Pernah menegur anak yang memalak temannya. Itu. Tapi sebetulnya saya salah Bapak Ibu. Kenapa salah? Karena si anak itu sebetulnya memiliki kebutuhan dasar. Mungkin dia memalak karena dari rumah tidak diberi uang saku, tidak diberi bekal, dan mungkin kebetulan uangnya habis, mau ongkos pulang tidak ada. Jadi kebutuhannya mungkin kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh anak tersebut. Jadi berarti kebutuhan dasar survival ya, bertahan hidup, makan minum. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, yaitu termasuk di dalamnya makan, minum, tempat tinggal. Kemudian ada yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima ya. Yang ketiga ada penguasaan. Terus yang keempat ada kesenangan, dan yang berikutnya ada kebebasan. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita menemui anak-anak yang kurang disiplin, kita harus temukan dulu kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi oleh anak tersebut. Kemudian kita
lakukan restitusi. Materi berikutnya adalah 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Kita sebagai pendidik, sebagai seorang guru, itu harus memahami posisi kontrol kita. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru pembuat orang merasa bersalah. Kemudian, posisi guru sebagai teman. Kemudian, posisi guru sebagai pemantau. Dan posisi guru sebagai manajer. Seperti apa sih ya posisi guru sebagai penghukum? Biasanya guru sebagai penghukum itu menghardik dan menunjuk-nunjuk, menyakiti serta menyindir gitu. Nah, sedangkan guru sebagai pembuat orang merasa bersalah biasanya berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu begini, ibu kecewa loh. Nah, demikian. Sedangkan posisi guru sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi dia membela muridnya. Gitu. Nah, kemudian posisi guru sebagai pemantau adalah menghitung dan mengukur. Kemudian posisi guru sebagai manajer yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, apa dampaknya dari 5 posisi kontrol guru ini? Dampak penghukum adalah siswa dapat mengulangi kesalahannya karena yang dimunculkan bukan motivasi intrinsik, tapi motivasi ekstrinsik. Nanti karena takut dihukum. Kemudian yang berikutnya yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Maka murid itu akan merasa marah. Nah, kemudian sebagai teman. Nah, di sini sebagai teman nanti muridnya akan ketergantungan karena udah sering dibela sama gurunya. Yang kemudian sebagai pemantau yaitu yang menitik beratkan kepada sanksi. Kalau sebagai manajer ini akan memberikan pengalaman yang baik terhadap murid. Nah, ini contoh-contoh pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu loh telah melakukan ini misalnya. Itu berarti posisi apa Bapak dan Ibu guru? Posisi? Ya, membuat orang merasa bersalah. Itu ada kata kecewa sekali. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti sebagai ya posisi guru sebagai penghukum. Ketika ayolah lakukan demi bapak atau ibu guru, maka posisinya sebagai teman. Ya, sedangkan posisi sebagai manajer kita lebih mengajak anak untuk bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, materi berikutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi melewati 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contoh menstabilkan identitas. Ini tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah membuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Terus Bapak Ibu guru juga berkata bahwa Bapak Ibu guru tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi lebih ke solusi masalahnya. Nah, kemudian dalam tahap validasi kebutuhan, tujuannya adalah membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik
di lain waktu. Nah, kemudian sampai tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan yang tujuannya anak dapat melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini hubungannya dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Saya ada contohnya Bapak dan Ibu. Akan saya share screen. Waalaikumsalam Mbak Siva, ada Pak? Anissa menangis dan marah-marah pada juga Ibu. Panggilkan Mbak Anissa dan Priscilla teman gurunya. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Siva. Silakan duduk Mbak Anissa dan Priscilla. Kenapa Mbak Anissa menangis dan marah-marah? Betul itu Mas Bilan. Seperti itu. Baiklah, di sini guru tidak akan mencari mana yang salah dan mana yang benar, tetapi kita mencari solusi bersama-sama gitu. Ya, Mbak Anissa, Ibu Guru juga dulu pernah merasakan sedih, marah ketika nama orang tua itu dijadikan sebagai bahan candaan. Tapi Ibu Guru bangga sama Anissa karena Mbak Anissa hanya menangis dan marah-marah, tidak melakukan hal yang lain. Tidak Bu, sebenarnya saya ingin ayah Pilar dijadikan bahan candaan, tetapi saya menahan diri Bu. Oh, bagus sekali. Itu artinya Mbak Anissa sudah mampu mengontrol dan menahan emosi. Terus, ketika sudah menangis dan marah-marah, perasaan Mbak Anissa bagaimana? Lega Bu, tetapi saya merasa malu karena tadi saya menangis dan marah-marah di depan teman-teman Bu. Seperti itu. Iya, baiklah. Mas Filan dan Mbak Anissa, apakah masih ingat tentang keyakinan kelas yang kita sepakati bersama pada awal masuk kelas 5 tentang berhubungan dengan orang lain? Masih ingat? Apa? Menghormati dan menghargai orang lain. Iya, saling menghormati dan menghargai orang lain. Iya. Nah, sekarang Mbak Anissa, kira-kira apa yang harus dilakukan Mas Filan agar masalah ini selesai? Sebenarnya ayah Filan akan dijadikan bahan candaan oleh saya. Tapi tidak jadi deh Bu, karena saya punya akal Filan. Oh iya, hebat sekali, anak yang baik hati. Dengar itu Filan? Ibu, saya sebenarnya mau minta maaf sama Anissa karena saya salah dalam menjadikan nama ayah Anissa sebagai bahan candaan. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Oh begitu, tidak akan mengulanginya lagi? Ah iya, baik. Kalau begitu silahkan saling bersalaman di. Nah, sudah tidak marahan? Iya baik, oke. Nah, sekarang kalian boleh kembali ke kelas G. Siap Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami merasa senang dengan cara Ibu Guru menyelesaikan masalah. Kami menjadi bertanggung jawab dan termotivasi untuk selalu berbuat kebenaran. Ya, demikian Bapak dan Ibu contoh restitusi yang telah saya terapkan di kelas saya. Di sini saya kepada siswa, jadi apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Gitu. Jadi seperti itu contohnya pertanyaan untuk di bagian menanyakan keyakinan kepada siswa. Ya, jadi mereka nanti dengan
motivasi intrinsik untuk mengubah dirinya sendiri. Jadi motivasi intrinsik adalah untuk menghargai diri sendiri. Ya, materi dari saya cukup sekian. Tapi sebelum materinya saya tutup, saya minta salah satu untuk melakukan refleksi pada kegiatan pada hari ini. Mohon disilahkan Pak Mr. SPD. Ya, terima kasih pada Bu Guru atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja untuk memberikan waktu hubungannya dengan pelaksanaan sosialisasi budaya positif yang telah tadi disampaikan oleh beliau. Betul, walaupun penyampaiannya sangat singkat dan padat, tapi isinya luar biasa sekali, sangat membantu saya pribadi maupun kemungkinan juga teman-teman dalam menghadapi anak ataupun pada saat kegiatan pembelajaran. Kemudian selanjutnya, walaupun tadi disampaikan secara singkat dan padat, tapi harapan dari kami sebagai guru mudah-mudahan dengan adanya kegiatan sosialisasi yang sangat singkat ini kedepannya akan menjadikan SD Negeri Wilayah 1 lebih baik, lebih bermartabat, lebih berkualitas. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kegiatan ini nanti dapat ditingkatkan dan dilanjutkan. Terima kasih, hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas refleksinya. Ya, demikianlah sosialisasi budaya positif sebagai tugas saya untuk aksi nyata di modul 1.4. Ada pantun nih Bapak Ibu, nanti bilang cepat nih. Ke pasar baru beli sepatu, kejar kelinci sampai ke tangga. Bapak dan Guru SD Negeri Wilayah 1, cakep. Memanglah sangat hebat dan juga cakep-cakep. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dari saya. Ya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk melakukan mengikuti kegiatan sosialisasi pada siang hari ini. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih juga kepada beliau, Ibu Kepala Sekolah, yang telah memberikan kepada saya motivasi untuk melakukan kegiatan CGP Angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Ya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya saya ucapkan terima kasih. Luar biasa penyampaian materi sosialisasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Purwatiningsih SPD SD. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat kita terapkan sebagai pendidik sehingga SDN Wilayah 01 lebih berkualitas lagi ke depannya. Amin. Acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum kita tutup, mohon maaf apabila saya banyak kesalahan dan kekeliruan. Acara kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.